Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bintang Kehidupan 86. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada saat hari perhitungan amal pada akhirat kelak, hal yang pertama kali bakal dihisab adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mendirikan sholat. Namun di zaman modern sekarang ini tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh sholat. Bahkan karena kesibukan dunia, seseorang dapat meninggalkan sholat dan tidak sedikit orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang yang rajin sholat namun masuk neraka, karena dalam melaksanakan ibadah tersebut mereka tidak ikhlas mengerjakannya. Berikut ini ada beberapa penyebab orang rajin sholat namun masuk neraka. Yang pertama adalah sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di masa sekarang ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surat An-Nahl 105. Berbohong merupakan ciri-ciri orang munafik, dan kita wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah sholat namun minum minuman keras. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum khamar, Allah akan memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Dan Rasulullah juga melarang setiap muslim mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit atau tidak sedikit. Khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya, karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Ketiga adalah sholat namun percaya dukun. Dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya Allah pemilik kunci-kunci alam gaib, tak ada satupun makhluknya yang mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Percaya pada dukun dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin, dan jika kita mempercayainya maka kita akan kena dosa syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendatangi para dukun peramal nasib, lalu ia membenarkan apa yang mereka katakan, maka ia telah ingkar terhadap apa yang turun kepada Muhammad Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat adalah sholat tetapi suka menggunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima adalah sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un sudah dijelaskan dan diterangkan bahwa orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semuanya bertaubat, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita semua ke dalam ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.